Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari. Saya dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang beberapa istilah dasar dalam pendidikan kepramukaan. Nah, pendidikan kepramukaan ini meliputi ada pramuka siaga dari umur 7 sampai 10 tahun, penggalang dari 11 sampai 15 tahun, penegak 16 sampai 20 tahun, dan pandega 21 sampai 25 tahun. Nah, beberapa istilah yang seringkali kita dengar dan juga seringkali digunakan dalam kepramukaan. Ada banyak sekali, namun saya akan menjelaskan beberapa saja. Di antaranya yang seringkali digunakan adalah satu, ada gerakan pramuka. Gerakan pramuka ini merupakan organisasi yang dibentuk pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan pramuka. Kemudian ada gugus depan. Gugus depan atau GUDEP ini adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Lalu dalam kepramukaan ada pembina pramuka, yaitu anggota dewasa gerakan pramuka. Kemudian ada model blok. Nah, model blok ini merupakan pola kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Lalu model aktualisasi, yaitu pola kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Lalu ada sebutan adik untuk pramuka yang usianya atau tingkatan bawah, dan sebutan kakak yaitu panggilan untuk pembina penggalang, penegak, pandega, dan anggota pramuka dewasa lainnya. Lalu ada andalan, yaitu sebutan untuk pengurus kuartir. Lalu ada apel, yaitu upacara singkat. Biasanya apel ini digunakan untuk mengecek kesiapan anak buah. Lalu ada kegiatan api unggun. Kegiatan api unggun ini biasanya dilakukan pada saat perkemahan dengan berkumpul di sekitar api untuk bergembira. Biasanya diawali dengan upacara penyalaan api. Lalu ada bantu, itu adalah tingkatan kedua untuk SKU siaga. Lalu ada barung, itu merupakan tempat penjaga ramuan bangunan satuan terkecil pramuka siaga yang terdiri atas 5 atau 10 orang. Jadi ini kelompok kecil dari dari pramuka. Jadi bisa kita jadikan menjadi beberapa barung dalam misalnya siaga 1. Nah, itu bisa per barung itu isinya bisa 5 sampai 10 orang. Lalu Dwi Dharma ini adalah ketentuan moral untuk pramuka siaga, dan Dwi Satya yaitu merupakan janji untuk siaga. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Endang Ruspiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain induk ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan ini sekarang sudah menjadi hal yang wajib pada sekolah dasar se-Indonesia, karena kepramukaan ini ada kaitannya dengan pendidikan, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu tertera juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, di mana di dalam pendidikan pramuka tertuai bahwasanya mahasiswa dibentuk untuk bertumbuh, untuk berkembang sikapnya serta spiritualnya, sikap sosial, sikap keterampilan dan kecakapan, di mana siswa harus bisa menjadi sebagai insan atau sebagai manusia dan menjadi warga negara yang baik, yang mempunyai nilai dan moral. Lalu dalam kepramukaan ini sesuai dengan pendidikan kurikulum 2013 sekarang, atau yang lebih dikenal dengan K13, di mana
Dalam K13, pendidikan kepramukaan ini sesuai dengan sikap spiritual yang tercantum dalam KI 1, KI 2, dan KI 4. Dan secara programatik, pendidikan kepramukaan ini dibagi menjadi 3 blok atau 3 model. Yang pertama ada model blok, yang kedua ada model aktualisasi, lalu yang ketiga ada reguler di gugus depan. Di mana yang pertama adalah model blok. Sifat dari model blok ini biasanya siswa mengikuti semuanya, wajib, tetapi diadakan selama 1 tahun hanya sekali, ya, terjadwal, lalu ada penilaian umumnya. Biasanya ada yang kita kenal dengan perjusami seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya model aktualisasi, di mana siswa wajib mengikuti dan diadakan dengan rutin. Biasanya kalau di SD diadakan pada hari Kamis atau hari Sabtu seperti itu. Nah, berlaku untuk setiap siswa dan terjadwal serta ada penilaian dan penilaian formal. Biasanya karena ekstrakurikuler masuk ke penilaian formal ekstrakurikulernya. Lalu ada lagi modelnya reguler di gugus depan. Biasanya sukarelawan atau berbasis minat. Biasanya siswa yang mempunyai minat, mempunyai bakat akan terarahkan dirinya sendiri untuk mengikuti reguler di gugus depan ini. Nah, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Ambarwati, saya akan menjelaskan tentang muatan nilai sikap dalam kurikulum 2013. Sesuai dengan landasan filosofis dan kerangka dasarnya, K13 memiliki karakteristik mengandung muatan sikap spiritual dan sosial. Masing-masing muatan sikap dan keterampilan dalam K13 adalah sebagai berikut. Yang pertama beriman, kedua kebineka tunggal ikaan, ketiga toleransi, keempat kebersamaan, kelima syukur, keenam disiplin, ketujuh tanggung jawab, kedelapan percaya diri, kesembilan berani, 10 cinta tanah air, dan lain-lain. Selanjutnya muatan nilai sikap dan kecakapan kependidikan kepramukaan. Nilai sikap dan kecakapan yang terkandung dan dikembangkan dalam syarat kecakapan umum atau SKU adalah sebagai berikut. Yang pertama, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, kecintaan pada alam. Keempat, kecintaan pada sesama manusia. Kelima, kecintaan pada tanah air Indonesia, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas pola dan rincian kegiatan pendidikan pramuka dengan metode dan teknik penerapan pendidikan kepramukaan. Dalam pola kegiatan pendidikan kepramukaan itu terbagi menjadi 2, yaitu upacara pembuka dan upacara penutup yang dilaksanakan oleh Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, dan Ambalan Penegak. Yang kedua itu keterampilan pramuka. Keterampilan pramuka itu terbagi menjadi 8. Yang pertama keterampilan simpul dan ikatan, kedua mendaki gunung, ketiga peta dan kompas, keempat berkemah, kelima wirausaha, keenam bala negara, ketujuh teknologi, dan yang kedelapan adalah komunikasi catatan. Kalau yang komunikasi catatan ini tergantung dengan sekolahnya. Apakah dia akan menggunakan kegiatan keterampilan ini untuk dipelajari atau tidak. Lalu yang kedua ada rincian kegiatan kepramukaan. Di sini terdapat 35 rincian kegiatan, dimulai dari baris berbaris, terus memimpin, ketiga berdoa, keempat berikrar janji, kelima memberi hormat, keenam pengarahan, ketujuh refleksi, ke-8 dinamika kelompok, ke-9 permainan, ke-10 menghargai teman, ke-11 berkomunikasi, 12 menolong, 13 berempati, yang ke-14 bersikap adil, yang ke-15 cakap berbicara, cakap motorik, yang ke-17 kepemimpinan, ke-18 konsentrasi,
ke-19 sportivitas, 20 simpul dan ikatan, ke-21 tanda jejak, ke-22 sandi dan isyarat, ke-23 jelajah, 24 peta, 25 kompas, 26 memasak, 27 tenda, 28 PPGD, ke-29 KIM, 30 menaksir, 31 halang rintang, 32 TTG, yang ke-33 bakti, yang ke-34 lomba, dan yang terakhir adalah hasta karya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang metode dan teknik penerapan pendidikan pramukaan. Untuk metodenya sendiri itu dimulai dari pengenalan dan pengamalan kode kehormatan pramuka, lalu belajar sambil melakukan, jadi learning by doing. Yang ketiga itu sistemnya berkelompok atau beregu. Yang keempat, kegiatannya selalu kebanyakan di alam terbuka yang mengandung pendidikan sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani anak. Yang kelima itu kemitraan dengan anggota dewasa, jadi anak-anak SD itu akan dibimbing oleh orang-orang yang lebih dewasa. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Ketujuh, sistem satuan terpisah putra dan putri, jadi biasanya kelompoknya atau regunya itu putra dengan putri dipisahkan, nggak dicampur. Terus yang terakhir ada kiasan. Yang kedua, teknik penerapannya. Teknik penerapannya sendiri ini dimulai dari praktik ada beberapa macam. Ada praktik langsung, ada yang permainan, perjalanan, terus diskusi, lagu, gerak, produktif, widyawisata, simulasi, dan napak tilas. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan model blok kurikulum 2013 ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu dibimbing dan dibina oleh pembina pramuka atau pembantu pembina. Lalu kedua, pembina pramuka melaksanakan kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan. Lalu guru atau guru kelas atau guru mata pelajaran yang bukan pembina membantu pelaksanaan kegiatan orientasi tersebut. Nah, yang keempat, prosedur pelaksanaan model aktualisasi kurikulum 2013 ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Yang pertama, guru kelas atau guru mata pelajaran mengidentifikasi muatan pembelajaran yang dapat diaktualisasikan di dalam kegiatan kepramukaan. Kedua, yang B itu guru menyerahkan hasil identifikasi muatan pembelajaran yang telah diperiksa kepada pembina pramuka untuk dapat diaktualisasikan dalam kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan kepramukaannya, pembina pramuka menyampaikan hasil kegiatan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran. Ini dari kelompok 4 kelas 7 GPGSD. Saya di sini menjelaskan tentang penilaian pendidikan kepramukaan dan sumber daya manusia. Yang pertama, penilaian pendidikan kepramukaan. Penilaian pendidikan kepramukaan mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian dilakukan secara kualitatif. Yang kedua, kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Yang keempat, nilai yang diperoleh pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Yang kelima, ada bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus-menerus untuk mencapai nilai baik. Nah, yang kedua ada teknik penilaian. Teknik penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Yang kedua, teknik penilaian keterampilan yang dilakukan melalui demonstrasi keterampilannya. Yang ketiga, media penilaian. Media penilaiannya ada dua. Yang pertama, jurnal atau buku harian. Yang kedua, portofolio. Yang keempat, proses penilaian. Proses penilaian dilakukan setiap kali latihan dan setiap hari di dalam proses penilaian. Proses penilaian ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan menitik beratkan pada ranah nilai sikap. Proses penilaian sikap dilaksanakan dengan metode observasi. Proses penilaian keterampilan kepramukaan disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing tema dan mata pelajaran sebagai penguatan yang bermuatan
nilai sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013. Yang kelima, proses penilaian dilakukan oleh teman, guru kelas atau guru mata pelajaran, pemangku kepentingan, dan pembina pramuka. Yang terakhir ada rekapitulasi penilaian dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran selaku pembina pramuka. Nah, selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang pertama itu kompetensi kepala sekolah. Dalam ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, kepala sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap keterlaksanaan kurikulum 2013 melalui pendidikan kepramukaan. Untuk itu, kompetensi kepala sekolah dalam ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan adalah yang pertama, minimal mempunyai sertifikat kursus orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Kepramukaan atau berijazah KMD. Yang kedua, memahami peran kepala sekolah selaku ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka di sekolahnya. Yang ketiga, mengelola gugus depan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada kompetensi guru kelas yang menjadi pembina pramuka. Karena pelaksanaan kurikulum 2013 dikembangkan secara terpadu, guru kelas atau guru mata pelajaran haruslah mempunyai kompetensi pendidikan kepramukaan. Dengan begitu, guru dapat mengaitkan, menghubungkan, dan mempadu-padakan tema atau topik mata pelajaran dengan menu ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Nah, selanjutnya, kompetensi pembina pramuka. Pembina pramuka adalah anggota dewasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam kepramukaan. Secara sukarela, bergiat bersama peserta didik, sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan peserta didik, dengan penuh kesabaran motivasi, membimbing, membantu, serta memfasilitasi kegiatan pembinaan peserta didik. Nah, berikut ini kompetensi pembina pramuka. Yang pertama, mempunyai kemampuan membina yang dibuktikan oleh sekurang-kurangnya berijazah KMD atau KML. Yang kedua, memahami kebutuhan kurikulum 2013 dalam menjalankan sikap dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik. Yang ketiga, menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik. Selanjutnya, pola pengembangan dan penyegaran kompetensi. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan, diperlukan upaya peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, pembina, dan dalam mengelola pendidikan kepramukaan. Peningkatan kemampuan tersebut dapat dilaksanakan melalui pola pengembangan dan penyegaran kompetensi yang terarah, terpadu, terus-menerus, dan berkenimbangan. Berikut ini aktivitas yang perlu dilakukan oleh pengembangan penyegaran kompetensi pengelolaan ekstrakurikuler wajib, diantaranya mengikuti kursus-kursus yang dilakukan Gerakan Pramuka, dan membaca buku-buku kepramukaan dan peraturan kepramukaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Nurhidayah. Saya ingin menjelaskan tentang sarana dan prasarana dalam kegiatan eskul kepramukaan. Secara umum, sarana dapat diartikan sebagai sumber fasilitas yang menunjang semua proses kegiatan kepramukaan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang termasuk personil maupun dengan kurikulum. Sedangkan prasarana pramuka adalah fasilitas dasar untuk mencapai fungsi gerakan kepramukaan. Kalau digabung, sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai unsur penunjang dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan di gugus depan. Sarana dan prasarana memerlukan pengelolaan yang mencangkup dengan perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta dengan pemutihan. Pada standar sarana dan prasarana gugus depan dapat dipersyaratkan dan diakreditasi gugus depan memiliki 17 sarana dan prasarana. Apa saja? Yang pertama ada bendera merah putih, bendera gugus depan, bendera WOSM, bendera semaput, bendera morse, peluit, tongkat, tali, kompas, peta topografi, tenda regu, tenda dapur, alat kebersihan lengkap,
alat dan kotak P3K, alat dapur lengkap dan bak penyimpanan, lemari dan box penyimpanan alat kegiatan. Yang terakhir ada perpustakaan dan buku-buku tentang kepramukaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kepramukaan, hendaknya memiliki alat pembelajaran, yaitu pramuka golongan siaga sekurang-kurangnya memiliki teks Buku Pancasila, teks Dewi Satya, teks Dewi Dharma. Sedangkan untuk golongan penggalang, penegak, dan pendega memiliki teks Pancasila, teks Trisatya, dan teks Dasar Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemitraan dengan pemangku kepentingan dan juga program kerja kepramukaan. Kemitraan dengan pemangku kepentingan menunjang pelaksanaan pendidikan dan kegiatan kepramukaan di tingkat gugus depan. Pembina gugus depan perlu mengadakan hubungan antara kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Demikian juga halnya dengan Mambigus. Mambigus agar berperan nyata dan aktif, serta dapat memberi bimbingan dan bantuan secara konsepsional, efisien, dan efektif, maka perlu dibina hubungan kerja yang serasi dan erat antara pembina gudep atau gugus depan dengan Mambigus. Yang kedua ada program kerja kepramukaan, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama program kerja gugus depan, yang kedua program kegiatan satuan. Program kerja gugus depan yang pertama musyawarah gugus depan atau disingkat menjadi MUGUS adalah kegiatan yang sangat penting dalam upaya memajukan dan menjaga kelangsungan kehidupan gugus depan. MUGUS dilaksanakan 3 tahun sekali. Kegiatan pokoknya sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi kegiatan tahunan sebelumnya, yang kedua merencanakan program gugus depan 3 tahun ke depan, yang ketiga memilih pengurus gugus depan yang baru. Yang kedua program kerja tahunan. Program kerja tahunan gugus depan harus diwujudkan sebagai pedoman kegiatan. Program kerja adalah rencana kerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hasil MUGUS. Proses pelaksanaan pembuatan program kerja tahunan dilakukan oleh Ketua Gudep, Pembina Satuan, Pembina Pramuka, Pembina Pembantu, dan Pengarah Majelis Bimbingan Gudep. Yang kedua ada program kegiatan satuan. Yang pertama itu ada program kegiatan siaga. Program kegiatan siaga itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada pencapaian SKU, siaga, mula, bantu, tata. Yang kedua peminatan SKK, syarat kecakapan khusus yakni kecakapan tertentu yang diminati dipilih sendiri oleh peserta didik. Yang ketiga pelantikan. Yang keempat pesta dan pertemuan besar siaga, contohnya white game. Yang kelima kegiatan partisipasi, mengikuti kegiatan tingkat kuartir, ranting, dan cabang. Yang keenam persari, perkemahan 1 hari tanpa menginap. Yang ketujuh pencapaian syarat pramuka Garuda. Yang kedelapan pindah golongan dari siaga menuju penggalang. Yang B program kegiatan penggalang. Yang pertama pencapaian SKU, penggalang ramu, rakit, terak. Yang kedua pengayaan peningkatan keterampilan SKK. Yang ketiga pelantikan. Yang keempat partisipasi dan prestasi. Yang kelima pengembangan wawasan. Yang keenam latihan gabungan. Yang ketujuh orientasi sosial. Yang kedelapan kemah bakti. Yang kesembilan pencapaian syarat pramuka Garuda. Yang ke-10 pindah golongan. Yang C program kegiatan penegak. Yang pertama pencapaian SKU, penegak, bantara, laksana. Yang kedua peminatan SKK. Yang ketiga pelantikan. Yang keempat partisipasi dan prestasi. Yang kelima pengembangan wawasan. Yang keenam pencapaian syarat pramuka. Dan yang ketujuh bakti masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Wahyudi Aulandari. Di sini saya akan menjelaskan penilaian pendidikan kepramukaan. Yang pertama, penilaian pendidikan kepramukaan mencakup beberapa hal. Di antaranya, 1. Penilaian dilakukan secara kualitatif. Yang kedua, kriteria keberhasilan dalam pendidikan kepramukaan ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal yang terbaik pada setiap semesternya. Yang keempat, nilai yang diperoleh peserta didik berpengaruh terhadap
kenaikan kelas peserta didik. Dan yang terakhir, bagi peserta didik yang tidak mencapai nilai yang baik, maka perlu mendapatkan bimbingan terus-menerus untuk menghasilkan nilai yang diinginkan. Dan di sini ada teknik penilaian, di mana teknik penilaian pertama itu teknik penilaian sikap. Di mana teknik penilaian sikap ini mencakup beberapa hal, yaitu melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Yang kedua ada penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini didapatkan melalui demonstrasi keterampilan yang dimiliki peserta didik pada pembelajaran kepramukaan. Dan yang ketiga ada media penilaian, di mana media yang dipakai dalam penilaian pendidikan kepramukaan ialah yang pertama ada portofolio, yang kedua ada jurnal atau buku harian. Dan selanjutnya ada proses penilaian. Di mana poin pertama, proses penilaian dilaksanakan setiap kali latihan dan setiap hari dalam proses pembelajaran pendidikan kepramukaan. Yang kedua, proses penilaian ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan lebih menitikberatkan terhadap penilaian sikap. Yang ketiga, penilaian sikap tersendiri dilaksanakan dengan cara metode observasi. Yang keempat, proses penilaian keterampilan kepramukaan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang bermuatan nilai sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013 pada masing-masing tema dan mata pelajaran. Yang keempat, proses penilaian dilakukan oleh teman, guru kelas, guru mata pelajaran, pembina pramuka atau pemangku kepentingannya. Dan yang terakhir, rekapitulasi penilaian dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, selaku pembina pramuka. Demikian yang dapat saya sampaikan.